sekarang naik menjadi 12.500. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya income tetap, ya, ini yang income-nya tetap, pendapatannya tetap, dengan kenaikan harga, saya tanya, Bapak memperoleh kesejahteraan yang meningkat atau menurun? Menurun. Menurun, Bu. Menurun. Kenapa? Karena sekarang kita memperoleh barang yang sama lebih sedikit, ya toh. Nah, berarti itu ada pergeseran, ya. Karena harga barang meningkat, shifting, ya. Karena ada harga barang berubah, PX berubah, sementara income kita tidak berubah, maka kita harus menyesuaikan, mencari keseimbangan yang baru. Jadi kalau dulu banyak jalan-jalan, kurangi dong sekarang. Kenapa? Karena jumlah bahan bakarnya lebih sedikit, kan gitu ya. Nah, jadi itulah yang kita sebut terjadinya PCC. Jadi kalau harga barang berubah, otomatis keseimbangan konsumen akan berubah. Maka kita akan membuat garis indifferent curve yang baru. Nanti silakan Bapak dan Ibu berlatih. Oke ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut satunya lagi, masing-masing indifferent curve dengan budget line, garis budget, itu menghasilkan satu keseimbangan, satu titik keseimbangan. Kalau titik-titik ini kita hubungkan, terbentuk satu garis baru. Garis baru inilah yang kita sebut karena ini dari ICC, ya, income consumption curve. Jadi garis keseimbangan tadi, maka kita dapatkan menjadi satu garis baru, ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan ICC. Nah, sekarang konsumen. Konsumen punya pilihan enggak? Choice. Option itu pilihan. Ya, pasti dong. Seorang konsumen itu punya pilihan. Saya mau memilih barang A, barang B, barang C, dan seterusnya, terserah. Gitu ya. Nah, tapi kita harus berpedoman bahwa saya akan memilih mana yang mampu memberikan saya indifferent tertinggi. Itu aja. Ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu nanti dicoba-coba karena ini realistis ya, ada di sekitar kita. Tinggal Bapak dan Ibu coba saja gitu. Ya, jadi nggak perlu harus sama, nggak apa-apa. Mungkin tadi sama-sama sate di Cianjur harga 20, di Timika harga 30. Berarti apa? Di Timika harganya 1,5 kali atau 150%-nya ya. Nah, sudah ya. Nah, ini kemudian itu pilihan konsumen. Penurunan kurva permintaan, apa itu? Indifferent ini bisa saja ya berubah-ubah. Kalau permintaan naik secara matematis akan kita konsumen mengalami penurunan, maka PCC ataupun ICC-nya berubah. Nah, silakan nanti dicoba-coba. Slope-nya gimana? Kita cobain lagi. Nah, memang ini harus berlatih ya. Nah, kalau yang lain kita pakai pendekatan atribut. Apa itu? Ya, ini dikenalkan oleh Kevin ya. Dia katakan bahwa atribut suatu barang adalah semua jasa ya, barang atau jasa yang dihasilkan dari penggunaan atau pemilikan barang tersebut. Ya. Mungkin ya, Bapak dan Ibu punya mobil kan masing-masing ya. Punya ya Bapak dan Ibu. Sok jawab dulu. Punya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu punya mobil itu maunya apa? Fungsinya apa? Gimana Bu? Kan ada yang fungsinya, coba disebut, fungsinya mobil untuk apa? Oh, kebutuhan sih Bu. Pengangkutan misalnya. Iya toh? Saya pergi itu saya katakan source, sumber, mau ke daerah tujuan, destination, dari source ke destination. Nah, fungsi mobil apa? Mengantarkan saya dari sumber ke destinasi, kan gitu ya. Nah, silakan. Berarti dia menggunakan mobil adalah untuk pengangkutan. Ya? Betul? Setuju enggak teman-teman nih? Mengangkut saya dari sumber ke destinasi, ke tujuan, gitu ya. Betul ya? Betul teman-teman? Tapi ada orang lain yang menggunakan mobil itu sebagai privacy, keamanan. Boleh enggak? Sebetulnya kalau saya cuma mau datang dari satu sumber ke destinasi, saya bisa naik angkot.
Betul nggak? Nggak harus saya naik mobil pribadi. Ya, tapi saya nggak punya privacy. Bu, ini lagi musim COVID. Bisa saja saya sehat dari rumah, naik angkot, kemudian saya kena COVID. Kan bisa jadi, ya enggak? Iya toh? Nah, atau fungsinya untuk safety, keamanan. Kalau saya naik sendiri aman saya, dompet nggak kecopetan gitu ya. Kira-kira ini ya keamanan. Fungsinya lagi apa? Untuk kenyamanan. Kalau saya naik angkot, bolak-balik berhenti. Ya kan? Rit, kiri, berhenti. Ada lagi, rit lagi. Naikkan penumpang, nurunkan penumpang. Kan begitu ya? Ya, maklum dong, namanya angkutan umum. Kan begitu. Ya kan? Nah, jadi atribut sebuah mobil itu bisa bermacam-macam. Ya toh? Nah, silakan nanti Bapak dan Ibu pakai atribut tadi, di mana atribut ini mampu memberikan kepuasan terhadap konsumennya, pelakunya ya. Oke, silakan ya. Nanti dicoba kalau kita mau jajan di restoran gimana? Boleh. Atributnya di mana Bapak dan Ibu kalau jajan di restoran? Atributnya itu di mana? Harga makanan dan rasa kan gitu ya. Ya toh, rasanya gimana? Wah, harganya mahal, tapi rasanya lezat loh, rasanya enak loh. Nggak rugi saya makan di situ. Kan gitu kira-kira komennya. Ya. Sudah mahal, rasanya nggak enak, lama lagi. Waduh, itu pakai buntut itu ya. Ngomel kita selesainya. Ah, udah nggak akan ke situ lagi. Pasti gitu. Ya enggak? Kira-kira gitu ya Bapak dan Ibu. Karena konsumen itu smart, cerdas ya. Semuanya ada di konsumen. Oke ya. Nah, itulah kira-kira. Maka kita punya barang dalam atribut ya. Itulah yang ada, yaitu yang bisa kita buat. Nah, kemudian kita menggunakan barang, ada batas efisiensi ya. Apa itu? Kombinasinya gimana? Nah, kita bisa buatkan kurvanya, grafiknya. Mana yang Anda pilih, kenyamanannya atau kelezatan makanan? Oh, boleh. Nah, itu akan menjadi batas efisiensi. Nah, kira-kira itu. Kemudian konsumen selalu akan mencari apa? Equilibrium yang kita sebut sebagai keseimbangan konsumen. Konsumen akan cari di mana itu? Ya, di mana tadi? Titik potong antara indifferent curve dengan garis budget. Titik itulah yang kita sebut sebagai titik keseimbangan. Nah, kalau itu untuk memaksimasi kepuasan, ya sama juga gitu ya, nggak beda-beda jauh. Nah, tinggal kita mengimplementasi dari keduanya ya. Oke, tadi saya katakan barang itu harganya tidak tetap ya. Artinya Bapak dan Ibu bisa contohkan apa itu minyak goreng. Semula harganya berapa? Kemasan satu pack yang 2 liter, dulu harganya 1 liter cuma 12.000. Jadi kalau saya beli 2 pack itu berarti dilipat 24.000. Ya toh? Dalam satu kemasan, maka harga paling mahal sebelum krisis ya. Ini krisis aja ini kita sebut. 24.000 itu sudah dapat 2 liter. Benar nggak? Sudah dapat berapa Bapak dan Ibu? 2 liter ya. 2 liter minyak goreng. Tapi sekarang dapat berapa? 1 liter. 1 liter kan? Ini teman-teman yang cewek pasti pernah belanja minyak goreng. Impossible kalau nggak beli. Ya toh? Nah, jadi dengan kata lain berarti ada perubahan di situ ya. Apa ini? Perubahan harga dan hukum permintaan ya. Maka kita tanyakan nanti titik batasnya di mana ya. Kalau persepsi konsumen sama ya, setiap perubahan harga barang pasti akan menggeser titik batas atribut kita, yaitu dengan sendirinya dia akan ke atas ya. Nah, sebaliknya kalau konsumen punya kurva indifferent lain, dia konsumsi lebih banyak barang, harganya lebih murah, harga murah, siapa tahu ya. Tapi rasanya kok mimpi. Ya. Iya toh? Sekarang ditetapkan HET minyak goreng berapa? Pemerintah tetapkan, dipatok 14.000. Ya toh? Berarti kalau Bapak dan Ibu beli yang isinya 1 pack 2 liter, jadi 14.000 per liter, berarti hanya mengeluarkan uang 28.000. Faktanya di luar berapa?